Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, pemirsa setia Fokus Islami, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu untuk kemudian kita akan bersama-sama berdialog mendengarkan tausiah yang tentunya bersama narasumber yang luar biasa. Di tengah-tengah kita juga sudah hadir narasumber kita, Bapak Al-Ustadz Jafaruddin SAG MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Cuaca lagi ekstrim-ekstrim ya Ustaz ya. Tapi luar biasa semangat ibu-ibu. Iya, seiring dengan warna pakaian seragam. Alhamdulillah. Sebentar insya Allah hari ini kita akan berdialog, berdiskusi juga tentang tema kita pada hari ini Ustadz ya. Insya Allah. Dan juga pada kesempatan kali ini juga sudah hadir bersama kami di studio TVRI Sulawesi Selatan Ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Muhsinin Pacinongan Kabupaten Goa di bawah pimpinan Ibu Haja Syamsidah Firdaus. Assalamualaikum ibu-ibu. Luar biasa, semangatnya terpancar dari warna pakaiannya hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Dan pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, agar segala kegiatan kita pada hari ini bisa diberkahi dan juga dilancarkan. Setelah ini kita akan bersama-sama menyaksikan alunan solawat yang akan dilantunkan ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Muhsinin Pacinongan Kabupaten Goa. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta bahdarun, anta nurun poko nuri. Anta samsun, anta bahdarun, anta nurun poko nuri. Anta iksirun wa goli, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
يا إمام القبلتين Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. 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 Rabbi sidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbula wa wasiq li rizqan wasya wa tub alaina taubatan nasuha fatub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Hambamu ini datang padamu, tuntunglah kami kemana pergi. Aku tersesat di jalan ini, tak tahu lagi arah kembali. Sudiklah engkau mau peduli. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah telah kita saksikan bersama tadi alunan solawat dan juga istighfar dari ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Muhsinin Pacinongan Kabupaten Goa. Dan berikutnya kita akan langsung masuk ke sesi dialog bersama narasumber kita pada hari ini, Bapak Al-Ustadz Jafaruddin SAG MA, berkenaan dengan tema kita hari ini Ustadz tentang muhasabah. Sabar diri. Sabah, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Nurul Muhsinin, Kelurahan Pacit Nongang, Kecamatan Sumbu Opuh, para pemirsa TVRI di mana saja, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita hadir dalam acara Fokus Islami. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah muhasabah. Tentunya ibu-ibu sudah memahami apa itu muhasabah karena istilah ini sudah sering kita dengarkan. Istilah ini sering dipopulerkan dengan kalimat introspeksi diri. Atau kalimat lain adalah yang disebutkan ulama kita adalah menghitung. Bisa juga bermakna memeriksa diri. Hal ini penting dilakukan ibu sekalian dan pemirsa TVRI di mana saja, bahwa kita manusia itu adalah makhluk yang senantiasa alfa, senantiasa lupa, bahkan terkadang lalai. Sementara Allah telah melekatkan pada diri kita masing-masing beberapa kewajiban-kewajiban yang tentunya perlu kita jaga dalam kehidupan ini sehingga tidak lepas dari seorang hamba. Dan kewajiban dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu lepas, itu berbahaya. Ya, karena manusia bisa dikuasai oleh sifat syaitoniahnya. Dan ini yang sangat berbahaya, sehingga manusia itu berjalan tidak lagi dikendalikan oleh nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ilahiyah, tetapi keluar dari rel yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Padahal kita sudah tahu bersama bahwa dasar penciptaan manusia itu, ya, disebutkan dalam surah ya Az-Zariyat ayat 56 adalah ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal inilah maka apa yang dilekatkan oleh Allah pada diri kita itu perlu kita jaga. Karena kita berharap kita kembali dengan ketaatan itu. Jangan sampai ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala maka ketaatan itu lepas. Nah, oleh itu ini di sini dibutuhkan kecerdasan. Ya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dari riwayat lain menyebutkan dari Imam Ahmad dari Syaddad bin Aus. Beliau menyebutkan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah. Ya, kata Rasulullah bahwa orang yang cerdas itu, orang yang berakal itu adalah mereka yang mengendalikan hawa nafsunya. Iya. Mereka yang mengendalikan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, kemudian dia beramal untuk kehidupan setelah kematian itu. Anda ingat bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak main-main dan tidak diciptakan oleh Allah begitu saja. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah mereka mengira bahwa aku ciptakan mereka itu secara main-main dan aku tidak akan kembalikan kepada aku untuk mempertanggungjawabkan seluruh apa yang dia perbuat itu. Nah, olehnya itu ibu-ibu Majlis Taklim dan pemirsa TVRI di rumah, segala sesuatu itu akan kita perhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah kelak. Dan inilah saat yang sangat menakutkan sekali. Ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak satu pun dari apa yang dititipkan kepada kita mampu untuk dipertanggungjawabkan.
Nah, olehnya itu perlu ada ya kontrol dalam kehidupan kita, bagaimana supaya tetap ketaatan itu ya selalu ada. Makanya Rasulullah mengajarkan sebuah doa kepada kita, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas ketaatan kepadamu. Ya, karena ada di antara mereka beriman di pagi hari, taat di pagi hari, sore hari sudah kafir. Sore hari sudah maksiat. Dan inilah yang perlu kita waspadai, jangan sampai ketaatan kita itu lepas. Maka inilah dibutuhkan muhasabah. Ya, dibutuhkan selalu pemeriksaan atas diri kita, atas seluruh perbuatan yang kita lakukan. Dan bukan hanya perbuatan, tetapi banyak hal yang perlu kita kontrol, yang perlu kita periksa setiap saat dalam kehidupan ini, jangan sampai lepas dari ketaatan. Nah, mungkin sebentar itu akan bisa terbuka apa-apa yang perlu kita muhasabah pada diri kita, atau dalam kehidupan ini setelah ada dialog, ada tanya jawab bagi ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Muhsin. Nah, kemudian lanjut pada hadis itu disebutkan wal ajiz. Jadi ada dua kalimat di situ, yang pertama adalah al-qayyis, yaitu orang yang berakal, orang yang cerdas. Ya. Dia mengendalikan hawa nafsunya, kemudian beramal, mempersiapkan amal untuk kehidupan setelah kematian. Tetapi orang yang lemah, ada juga yang mengistilahkan orang yang tidak berakal, karena orang tidak berakal memiliki kelemahan. Nah, olehnya itu Islam sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk senantiasa belajar supaya kita cerdas, supaya kita paham agama, kita paham tentang hakikat penciptaan kita, kemudian hakikat tujuan dasar Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk apa, sehingga kita tidak masuk ke dalam kebodohan tadi. Karena ketika kita bodoh, maka setan akan gampang memperdayai kita. Ya, maka kata Rasulullah SAW, wal ajizu manittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Nah, jadi orang yang lemah itu, orang yang tidak berakal itu kata Rasulullah adalah manittaba'a nafsahu hawahu. Dia mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah. Kemudian berangan-angan Allah mengampuniku, Allah menerimaku. Ya, padahal itu kan tidak mustahil, itu kan mustahil. Nah, olehnya itu ibu sekalian dan pemirsa TVRI di mana saja, ini pentingnya muhasabah dalam kehidupan kita. Karena ketika muhasabah itu lepas pada diri kita, pada amal kita, pada kehidupan kita, maka gampang pula lah lepas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekedar pengantar. Baik, terima kasih Al-Ustaz Jafaruddin SAG MA atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan itu nanti bisa bermanfaat dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya tema kita pada hari ini sangat dekat sekali dengan kita. Dan tetapi dibutuhkan kesadaran ya, seperti kata Ustadz tadi, orang yang cerdas sesungguhnya adalah orang yang cukup kuat untuk, saya senang kalimat untuk, kemudian memperbaiki diri setiap hari. Baik, kepada ibu-ibu Majelis Taklim kami persilahkan yang ingin bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Haja Samsida Firdaus, Ketua Majelis Taklim Nurul Muhsinin Pacinonga, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, yaitu kenapa kita harus bermuhasabah? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu pertanyaan lagi yang ingin bertanya? Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Sumiati.
Nama saya Haja Sumiati, ingin bertanya sama Pak Ustaz. Sesuai tema kita hari ini adalah muhasabah diri. Apakah perlu kita muhasabah diri kita? Dan bagaimana caranya Pak Ustaz agar keimanan kita dan ketakwaan kita selalu melekat di hati Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi dari Ibu Haja Syamsidah Firdaus dan Ibu Haja Sumiati. Pertanyaan terkait alasan sebenarnya kenapa kita harus bermuhasabah. Dan mungkin ada tips dari Pak Ustadz bagaimana agar kita senantiasa bisa menjaga iman kita dalam hal bermuhasabah. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik. Pertanyaan pertama tadi terkait dengan kenapa kita harus selalu bermuhasabah. Disebutkan oleh ulama kita bahwa salah satu cara untuk mengendalikan nafsu amarah, nafsu yang senantiasa mendorong kita kepada keburukan dan kejahatan, itu dengan cara bermuhasabah, berintrospeksi diri, memeriksa diri. Pada kondisi-kondisi di mana terkadang seseorang itu dia menganggap dirinya telah melakukan kebaikan, tetapi ternyata dalam pandangan Allah itu bukan kebaikan. Di mana seorang hamba terkadang menganggap dirinya dia telah taat, tetapi ternyata bukan ketaatan yang dia persembahkan. Iya. Nah, kenapa? Karena adanya dorongan hawa nafsu yang menyusup masuk dari setiap amal-amal dan ibadah serta ketaatan yang kita lakukan. Nah, olehnya itu ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya menjaga tujuan ya, di dalam melakukan suatu amal atau perbuatan. Karena setiap kita ingin melakukan kebaikan, maka di situ pun syaitan akan masuk. Mendorong hawa nafsu kita agar supaya melenceng dari ketetapan Allah atas perintah itu. Ya, misalnya kita mau sholat, kita sudah berwudu dengan benar, dengan sempurna, tetapi kemudian begitu kita mau melakukan sholat, kemudian ada orang melintas, kemudian muncul pikiran kita, semoga orang tadi yang melintas menilai saya adalah orang yang taat. Ya. Kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu adalah ketaatan, tetapi adanya lintasan tadi yang masuk ke dalam diri kita ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, maka itu bisa merusak. Olehnya itu muhasabah ini harus senantiasa hadir dalam keadaan kita. Ulama kita menyebutkan bahwa muhasabah itu hadir sebelum melakukan, di saat melakukan, dan setelah melakukan. Nah, selama ini yang kita kenal istilah adalah muhasabah itu adalah setelah melakukan perbuatan. Tetapi oleh ulama menjelaskan ada 3 tempat ini, sebelum, di saat, dan sesudah. Ya. Nah, kemudian mungkin sebentar akan kita jabarkan bagaimana yang dimaksud itu. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan muhasabah diri ini, ibu sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan bagaimana supaya seorang hamba itu melekatkan penyesalan pada dirinya di saat mereka masih hidup. Bukan nanti dia menyesal ketika dia berada pada kondisi tidak ada lagi kesempatan bagi seorang hamba untuk kembali memperbaiki diri. Ya, dan inilah yang banyak disebutkan, istilah-istilah yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana seseorang yang meminta kembali kepada Allah setelah diperlihatkan dosa-dosanya, meminta kembali, diberikan kesempatan hidup di dunia. Ya. Kemudian bagaimana supaya dia diberikan kesempatan kembali untuk
ya mengerahkan semua potensi yang telah diberikan oleh Allah kepadanya untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Tetapi ternyata Allah tidak memberikan lagi tangguhan. Nah, sehingga kita bisa melihat bagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun." Seandainya orang-orang yang berdosa itu melihat, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, mereka menundukkan wajahnya di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Inda rabbihim. Kemudian dia memohon, Rabbana ya Tuhanku, abasarna, aku telah melihat seluruh perbuatanku. Pada saat Allah memperlihatkan seluruh bentuk perbuatan kita selama hidup di dunia dalam kurun waktu tertentu, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Abasarna wa sami'na, aku telah mendengarkan seluruh ucapan-ucapanku. Kalimat-kalimat dusta, kalimat sia-sia, fitnah dan sebagainya. Maka dia memohon kepada Allah, farji'na, kembalikan aku ke dunia. Dia memohon kepada Allah, farji'na, kembalikan aku ke dunia. Na'mal sholihan, kemudian aku melakukan amal soleh. Aku melakukan kebaikan. Ya Allah, ketika Engkau memberikan kesempatan bagiku untuk kembali ke dunia, walaupun sesaat, walaupun sejenak, inna muqinun, niscaya akulah hambamu ini yang paling beriman. Tetapi kan Allah tidak memberikan lagi tangguhan. Tidak memberikan lagi kesempatan kita untuk kembali berbuat amal. Olehnya itu, ketaatan itu perlu dijaga dengan melakukan amal soleh, dengan melakukan kebaikan. Agar supaya iman kita tetap, bahkan kita harapkan bertambah terus. Karena iman itu, dalam konteks, hadis itu disebutkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan, kemudian berkurang dengan kemaksiatan. Maka setiap hamba melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, melakukan ibadah, melakukan ketaatan, maka dia merasakan ketenangan. Itu menunjukkan bahwa imannya bertambah, imannya terjaga. Dan coba kita perhatikan ibu sekalian, dan para pemirsa TVRI di mana saja, ketika kita melakukan kesalahan dosa, maka yang ada itu adalah kegelisahan. Kita tidak tenang. Maka itu menunjukkan iman kita akan berkurang. Dan bencana yang paling besar, kata ulama kita, bukanlah gempa bumi, bukanlah tsunami, tetapi bencana yang paling besar adalah tercabutnya iman pada diri seseorang. Makanya itu tadi yang saya sebutkan, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas ketaatan kepadamu. Redaksi lain menyebutkan, ya muqallibal qulub atau ya musarrifal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Jadi kalau mau terjaga keimanan dan ketakwaan kita, maka terus selalu melakukan kebaikan. Tetapi pada aspek lain, selain kita melakukan kebaikan, kita pun kontrol kebaikan itu. Dengan cara tadi, sebelum, di saat, sesudah. Bentuknya ibu sekalian, jaga niat kita sebelum melakukan kebaikan itu. Jangan sampai melenceng. Ingin dipuji, ingin mendapatkan sanjungan. Atau ada tujuan-tujuan lain yang bersifat keduniaan. Kemudian di saat ini kontrol. Karena jangan sampai misalnya kita sudah melakukan ketaatan, awalnya bagus tetapi dalam perjalanannya rusak. Nah, ini yang harus dijaga. Kemudian setelahnya itu, setelahnya ini misalnya contohnya sholat. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah beristighfar ketika selesai melakukan sholat 3 kali? Padahal kita tidak melakukan dosa. Kita habis sholat, kita habis melakukan ketaatan, kita habis beribadah. Kenapa kita beristighfar? Padahal logikanya, kita beristighfar karena melakukan kesalahan atau dosa. Tetapi ini kita sholat, kita beribadah, kita melakukan ketaatan, tetapi kita beristighfar. Nah, di situ rahasianya ulama kita menyebutkan, istighfar yang kita lakukan itu 3 kali setelah sholat, itu menutupi kekurangan yang ada pada sholat. Karena kita tidak bisa menjaga secara sempurna sholat itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam.
Ya, jangan-jangan sampai setelah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, astagfirullah, habis kita takut. Iya. Nah, jadi Ibu sekalian, ini pentingnya kita menjaga di saat kita melakukan amal solid, dijaga itu jangan sampai melenceng. Kita fokus. Iya. Makanya, salah satu di antara rukun sholat itu adalah tumaknina. Inti dasar dari tumaknina itu adalah menjaga khusyuan. Iya. Nah kemudian istighfar sesudah sholat, istighfar itu adalah agar supaya Allah mengampunkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu. Dan seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, seginilah kemampuan saya melakukan ketaatan kepadamu. Aku serahkan kepadamu. Nah jadi itu. Baik, luar biasa sekali. Jadi itu pentingnya kenapa kita harus bermuhasabah diri sehingga kita bisa terus memperbaiki, memeriksa dan juga menjaga diri kita. Jadi jangan sampai kalau kata orang, jangan sampai kita lebih sering memeriksa saldo rekening daripada saldo amal kita. Jangan sampai kita lebih sering mengisi ulang, mecas gawai kita daripada mengecas iman kita. Kurang lebih seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Masih ada pertanyaan dari Ibu Majelis Taklim dan juga untuk pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dan juga pemirsa setia Fokus Islami yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita pada hari ini dapat menghubungi layanan telepon di nomor 0811 4460 6600. Dan sudah ada yang terhubung bersama kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Haji Andi Muhammad Arsad di Sopen, Sulawesi Selatan. Masya Allah, luar biasa. Silakan, kami persilakan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita pada hari ini. Silakan, Pak. Begini Pak Ustaz. Begini Pak Ustaz, yang saya mau tanyakan masalah muhasabah diri, baik masalah kekurangan kita atau kelebihan. Apakah ada dalam Al-Quran atau dalam Sunnah Nabi? Tolong Pak Ustaz dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan langsung dijawab Pak Ustaz. Ya baik, Pak siapa namanya? Tadi Tadi dari Sopeng. Dari Sopeng ya. Sama-sama tadi dari Sopeng. Luar biasa. Iya. Dari Sopeng ya. Ya. Jadi baik, muhasabah ini sangat dianjurkan sekali dalam agama kita. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menyebutkan hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Ya, hisaplah diri kalian, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihisap. Hari di mana seluruh amal-amal kita dinampakkan, diperhitungkan, dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu ketika seorang hamba mengetahui bahwa saya ini lebih banyak keburukan dan dosa yang saya lakukan, kemudian Allah tidak memberikan lagi kesempatan. Nah, olehnya itu orang-orang yang berbuat dosa, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 30, dia meminta jarak yang jauh antara dirinya dengan dosanya. Allah menyebutkan yauma tajidu ya ma amilat min khairin muhdar wa ma amilat min su. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Hari di mana seorang hamba mendapati yauma tajidu kullu nafsin ma amilat, seseorang mendapati setiap orang apa yang telah dilakukannya itu dari kebaikan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diperhadapkan di hadapan Allah Subhanahu. Wa ma amilat min su, juga keburukan, juga kejahatannya diperhadapkan. Maka setelah dia mengetahui tentang kejahatannya itu dan meminta kepada Allah, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia memohon kepada Allah agar supaya Allah memberikan jarak antara dirinya dengan kejahatan yang telah dia lakukan. Karena dia sudah sadar bahwa efek keburukan, bahaya yang ditimpakan kepada pelaku dosa itu luar biasa.
Dan kalau itu saja kita ingat, Bapak Ibu sekalian, maka kita tidak akan mau melakukan kesalahan. Kita tidak akan mau menzalimi orang. Kita tidak akan mau melakukan perbuatan nista, perbuatan dosa. Perbuatan dosa, karena itu sangat merugikan diri kita sendiri. Ya, merugikan di dunia dan juga merugikan kehidupan kita di akhirat kelak. Nah, oleh itu muhasabah ini sangat penting sekali dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun. Dan banyak hal yang harus kita lekatkan pada muhasabah itu. Kita mengintrospeksi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah ketaatan ini sudah bagus? Atau mungkin masih kurang, atau masih banyak celah-celahnya yang sehingga itu belum sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang, mari kita sempurnakan. Kalau ada bolong-bolongnya, mari kita tambal. Kalau masih kurang, maka mari kita menambah. Mari kita menyempurnakannya. Terkait dengan ketaatan, kebutuhan amal kita. Kalau masih kurang, bekal kita untuk menghadap kepada Allah, mari kita mendorong diri kita untuk selalu melakukan kebaikan. Juga termasuk diantaranya adalah harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Harta. Karena itu disebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Di situ orang-orang yang tidak pernah menginfakkan hartanya itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnahum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah memerintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah harta yang Allah berikan kepada kalian, min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian itu. Fayaqulu rabbi laula akhartani, kemudian mereka berkata kepada Rabbi, seandainya engkau bisa menangguhkan kematianku walaupun sedikit, walaupun sejenak, fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku menjadi hambamu yang paling saleh. Tapi kan tidak lagi ada waktu untuk itu, karena kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah ruang yang luas, seluas-luasnya. Termasuk diantaranya adalah waktu-waktu itu. Baik, Masya Allah, semoga apa yang disampaikan tadi bisa terjawabkan dari penanya tadi. Masih ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Muhsinin Pacinongan, kami persilakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hasia dari Majelis Taklim Nurul Muhsinin Pacinongan. Ingin bertanya sehubungan dengan penjelasan Pak Ustaz terkait dengan waktu. Apakah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipertanggungjawabkan dan dipertanyakan di akhir kemudian? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi, kami persilakan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mariam. Mungkin pertanyaan saya juga menyambung terkait introspeksi diri tadi, terkait waktu. Bagaimanakah menyikapinya dengan benar perjalanan waktu itu? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz. Silakan, tadi pertanyaan terkait waktu ini lebih banyak. Waktu Iya. Waktu ini disebutkan oleh Fakar adalah tata tertib alam semesta yang bergerak. Tata tertib alam semesta yang bergerak. Ketika dia berlalu, maka dia tidak akan kembali. Hari Kamis yang kita jalani hari ini bukanlah hari Kamis pada pekan lalu ataupun pekan depan. Akan tetapi dia adalah waktu lain dan tidak akan kembali. Itulah sebabnya manusia mengalami penyesalan. Berbagai macam andai kata, seandainya. Ketika waktu itu ia lewat, kemudian tidak ada kebaikan, tidak ada kemanfaatan, kemaslahatan yang diperoleh dari waktu itu. Makanya Allah bersumpah, wal asri demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Semua manusia yang melewati waktu itu berada dalam kerugian, siapapun dia, apapun profesinya. Nah, kemudian penegasan Allah di situ,
ya illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di situ ada nilai yang harus kita angkat untuk mengisi waktu, yaitu amanu wa amilus solihat. Karena nilai kemanfaatan waktu itu ketika diisi dengan kebaikan. Tetapi landasannya tadi iman, bukan hanya sekedar kebaikan, tetapi tidak dilandasi dengan iman. Karena itu kan sia-sia. Karena ketika kita beramal, berbuat baik, bukan hanya manfaat dunia yang kita peroleh, tetapi juga manfaat akhirat. Yang hanya dunianya saja yang dikejar. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 201. Kita sudah hafal semua, doa sapu jagat. Yang mana itu ibu-ibu sekalian? Doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah fil. Kita minta kebaikan dua-duanya, dunia dan akhirat, jangan hanya satu. Maka ketika kita melakukan kebaikan, orientasinya dunia dan akhirat, bukan hanya satu sisi saja. Nah, jadi waktu adalah tata tertib alam semesta bergerak. Makanya manusia itu berada dalam kerugian ketika tidak dimanfaatkan. Nah, ini pula yang ditegaskan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas innama anta ayyam, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Hai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu adalah bagian dari waktu. Innama anta ayyam, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Setiap waktu itu berlalu, maka hilanglah sebagian pada dirimu. Apa yang hilang? Kesempatan. Iya. Peluang emas untuk melakukan kebaikan itu. Karena waktu itu dihamparkan oleh Allah pada diri kita untuk diisi dengan kebaikan. Tetapi engkau berlihai-lihai di dalamnya. Engkau lalai dengan waktu itu. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu lalai di dalamnya. Yang pertama adalah as-sihah, kesehatan, wal faraq. Yang kedua adalah waktu luang. Yang pertama itu adalah kesehatan. Ketika kita sehat luar biasa. Iya, semua tempat kita jokka-jokkai. Iya. Tetapi ketika ada panggilan kebaikan, ke majlis taklim lah, tabligh akbar, pengajian, kita banyak alasan. Tetapi ketika ke tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat bersenang-senang, menyenangkan fisik kita, itu luar biasa sama kita. Makanya itu Rasulullah pernah mengatakan, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan datang suatu ketika, suatu zaman pada umatku, dia menyukai 5 hal dan melupakan 5 perkara. Salah satu di antaranya adalah yuhibbunal kusur wa yansawna al-kubur. Dia senang tempat-tempat yang menyenangkan. Tempat piknik, rekreasi, tempat belanja. Wayang sonal kubur, kemudian lupa dengan kubur. Tempat yang bisa mengingatkan kita kepada kematian. Tempat yang bisa memotivasi kita untuk memperbanyak bekal dalam kehidupan ini. Jadi ini satu rangkaian dengan pertanyaannya tadi, yang pertanyaan terakhir. Jadi menyikapi waktu itu adalah dengan setiap hari yang kita lewati itu adalah dengan kebaikan. Karena semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Bahkan Rasulullah mengatakan, la tazulu qadamu bani Adam yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan beranjak telapak kaki anak cucu Adam pada yaumul qiyamah nanti di hadapan Tuhannya sehingga dia ditanya tentang 5 hal. Jadi 5 hal yang ditanyakan itu, yang pertama adalah an umurihi fima afnah. Tentang umurnya, dari mana, di mana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, dan untuk masa mudanya dalam hal apa ia gunakan. Wa malihi min aina iktasaba wa ma anfaqa. 2 pertanyaan yang berkenaan dengan harta. Dari mana dia peroleh dan untuk apa dia pergunakan. Kemudian yang kelima, wa madza amila fi ma alima. Apa yang dia perbuat untuk ilmu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan ini semuanya bentuk hisab. Oleh itu ketika ada kelima-limanya ini pada diri kita, kita introspeksi diri. Umur yang diberikan oleh Allah kepada aku ini sudah sekian, 20 tahun, 30 tahun. Sudah berapa persen yang saya pergunakan ketaatan kepada Allah. Berbuat baik. Dibandingkan kemaksiatan itu. Dibandingkan dengan perilaku-perilaku yang tidak ada manfaatnya. Maka oleh itu
Ibu sekalian dan pemirsa TVRI di mana saja, ini pentingnya kita menghadirkan ya introspeksi pada diri kita masing-masing. Tentunya banyak hal manfaat yang akan kita peroleh ketika muhasabah itu senantiasa kita hadirkan. Di antaranya yang utama itu adalah ya, terjaganya ketaatan pada diri seorang hamba. Kemudian lahirnya motivasi untuk senantiasa menambah kebaikan-kebaikan karena dia menyadari tentang kekurangan amalnya. Itu. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini berkenaan dengan muhasabah. Saya menggarisbawahi tadi kalimat beliau bahwa waktu sejatinya adalah tata tertib yang berlaku di alam semesta ini. Sedikit bahwa bahkan ulama kita menyebutkan bahwa waktu itu adalah kehidupan. Waktu itu adalah kehidupan. Waktu itu adalah kehidupan. Siapa yang menyanyiakan waktu berarti menyanyiakan hidupnya. Itu. Luar biasa, Masya Allah. Jadi untuk seluruh pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, pemirsa setia Fokus Islami, mumpung kita masih diberikan waktu, masih diberikan kehidupan, sejatinya kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti kita akan terus bermuhasabah diri, sehingga amal dan juga iman kita semakin kuat lagi. Nanti kita akan paham dan juga sadar hakikat kita diciptakan. Sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dan melakukan segala sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas kesempatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Al Ustadz Jafarudin SAG MAE dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Muhsinin Pacinongang. Luar biasa sekali dialog kita pada hari ini. Tentunya akan mendatangkan manfaat untuk kita semua dan nantinya tugas kita adalah mempraktikkan apa yang telah disampaikan. Terima kasih banyak. Saya Rahmat Alfian mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian seluruh pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dan juga pemirsa setia Fokus Islami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipraktikkan untuk kehidupan kita masing-masing. Setelah ini kita akan kembali menyaksikan sholawat dari ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Muhsinin Pacinongang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salamu alaik. Ya Rasul, salamu alaik. Ya Habib, salamu alaik. Salawatullah alaik. Indal fajri kuntu usolli lillahi ta'ala ashkuru syaukan ismallahi hubban ikraman ijlala. Indal fajri kuntu usolli lillahi ta'ala ashkuru syaukan ismallahi hubban ikraman ijlala. Subhanallah man rafa'as sama wa ahsanal bina. Subhanallah fahatis suhur bi asmalil ukur. Subhanallah manjada wal hanan wal habba wal hanan. Subhanallah ma'az malas suhul min husni tattaqul. Subhanallah ya Allah ya Allah. Indal fajri kuntu usolli lillahi
ashkuru syaukan ismallahi hubban ikraman ijlalan. Indal fajri kuntu usalli lillahi ta'ala ashkuru syaukan ismaullahi huban ikraman ijlala. Subhanallah kawanal insan alamal bayan. Subhanallah ya man wahabaru hatta nadu wa naru. Subhanallah wal aqla wal janan wal habba wal hanan. Subhanallah hamdan syukron lillah kullu roja billah. Subhanallah Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Indal fajri kuntu usolli lillahi ta'ala ashkuru syaukan ismaullahi hubban ikraman ijlalan. Indal fajri kuntu usalli lillahi ta'ala ashkuru syaukan ismaullahi huban ikraman ijlala. Subhan